Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah sumber hikmat. Kita sudah belajar bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Untuk memperoleh hikmat, kita harus terlebih dahulu memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, dan melakukan semua aspek kehidupan kita dalam campur tangan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari mana kita memperoleh hikmat Tuhan. Amsal 2 ayat 6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Saudaraku, pemilik hikmat, pemilik semua pengetahuan dan kepandaian adalah Tuhan semesta alam. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan setiap harinya, kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, dan menjaga seluruh kehidupan kita untuk terus berjalan dalam ketentuan Tuhan, maka dalam relasi yang intim bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat-hikmatnya, pengetahuan-pengetahuan yang daripadanya, kepandaian-kepandaian, ide-ide kreatif, inovasi-inovasi yang daripadanya. Seringkali manusia mengkotakkan Tuhan tentang hal-hal rohani saja. Tetapi sadarkah saudara bahwa Tuhan adalah penguasa langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu isi bumi ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Berarti setiap pekerjaan kita, setiap aspek kehidupan kita, Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling mengerti, dan Tuhan yang paling memiliki pengetahuan atas semuanya itu. Oleh karena itu, ketika kita membutuhkan hikmat, maka kepadanya lah kita datang, kepadanya lah kita meminta hikmat. Ketika kita menghadapi suatu tantangan, lalu kita datang kepada Tuhan dan berdoa, bersungguh-sungguh menantikan pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, saya percaya saudaraku, Tuhan pasti akan memberikan kita pengetahuan. Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat. Pasti saudara pernah mengalami satu ketika di mana ada masalah, ada tantangan, lalu saudara datang kepada Tuhan dan berdoa. Di tengah-tengah doa saudara, tiba-tiba ada pemikiran-pemikiran, ada ide-ide, ada tuntunan-tuntunan yang dicetuskan Tuhan di dalam pemikiran kita. Dan seketika itu juga sepertinya kita mengerti jalan keluar apa yang harus kita ambil dan keputusan apa yang harus kita ambil untuk mengatasi masalah ini. Ketika kita membutuhkan hikmat, ketika kita membutuhkan tuntunan, mari datang kepada Tuhan, Sang pemilik hikmat, pemilik segala pengetahuan dan kepandaian. Yang kedua saudaraku, Mazmur 19 ayat 7 berkata, "Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman." Firman ini mengatakan bahwa seluruh hikmat yang daripada Tuhan itu sudah dituangkan di dalam setiap firman-Nya, di dalam Taurat-Nya, di dalam Alkitab kita. Alkitab bukan saja buku catatan mengenai sejarah kehidupan manusia, bukan saja kisah mengenai keselamatan yang Tuhan lakukan untuk umat-Nya, tetapi Alkitab itu menuangkan semua isi hati dan isi pikiran Allah sehingga umat-Nya dapat mengerti apa yang menjadi peraturan-peraturan Allah, apa yang menjadi tuntunan Allah untuk membuat hidup kita baik selama kita ada di dunia ini. Tetapi seringkali kita mengabaikan firman Tuhan sebagai sumber hikmat. Kita membacanya karena kita harus membacanya, atau kita membacanya ketika kita sedang memerlukannya saja. Saudaraku, hari ini mari buat keputusan untuk mempelajari firman Tuhan, untuk menggali setiap hikmat yang ada dalam setiap firman Tuhan. Belajar untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, sehingga kita mendapatkan pengertian, pewahyuan, dan pencerahan dari Roh Kudus. Dan di sanalah hikmat kita temukan. Semua hikmat untuk aspek kehidupan manusia sudah dituangkan di dalam firman Tuhan.
Hanya kita perlu menginvestasikan waktu, menginvestasikan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mempelajarinya, bukan hanya membacanya sambil lalu. Tetapi setelah kita mempelajarinya, maka kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Karena buah dari firman baru dapat kita alami ketika kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap tuntunan Tuhan, setiap peraturan Tuhan, setiap arahan Tuhan yang kita terima setiap hari dari firman harus kita aplikasikan, harus kita terapkan, dan sungguh-sungguh harus kita kerjakan. Karena itu semua adalah hikmat yang berasal dari Allah. Karena Taurat Tuhan itu sempurna, bahkan dikatakan menyegarkan jiwa. Dan hikmat yang berasal dari firman Tuhan itu memberikan kepandaian kepada orang yang tidak berpengalaman sekalipun. Jadi saudaraku, ketika kita mempelajari firman dan sungguh-sungguh melakukannya, orang tidak berpengalaman sekalipun akan memperoleh kepandaian yang sama dengan orang-orang yang berpengalaman, dengan orang-orang yang hebat, karena hikmat yang dari Allah yang menuntun hidupnya. Setiap kali kita merasa kita kekurangan hikmat, kita butuh hikmat Tuhan, mari datang kepadanya. Seperti yang ditulis di Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Percaya saudaraku, setiap kali saudara datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat-Nya, tuntunannya, pengetahuan, kebijaksanaan yang daripadanya, Dia pasti akan memberikannya dengan cuma-cuma. Dia sangat senang ketika anak-anaknya datang kepadanya meminta hikmat dan tuntunan. Jangan sia-siakan ini saudaraku. Dalam setiap hal yang dilakukan, dalam setiap permasalahan dan tantangan yang kau hadapi, datang selalu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Karena berjalan dalam hikmat dan tuntunannya, maka saudara akan mengalami hidup di dalam kelimpahan. Terus berjalan bersama dengan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.